Tujuan dan fungsi Al-Quran by Jevanka Subiyo Khairunisa 2017-510104 PAI 6C FAI UMJ. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis Madrasah Aliyah kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan dan fungsi Al-Quran Madrasah Aliyah kelas 10, pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum. Halo, bagaimana kabar kalian? Sudahkah siap belajar? Kalau sudah, mari kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Pada hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 10 tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Sebelum belajar, mari perhatikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembahasan kali ini. Dan setelah memperhatikan tujuan pembelajaran, mari simak peta konsepnya. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. 2. Siswa mampu menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. 3. Siswa mampu menerapkan fungsi Al-Quran. Peta konsep. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, kedudukan Al-Quran. Yang kedua, tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang ketiga, perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Saya akan bertanya kepada kalian. Tahukah kamu bagaimana kedudukan Al-Quran? Al-Quran berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama sebelum sumber ajaran Islam lainnya seperti hadis, ijma, dan qiyas. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap. Ada yang masih bersifat global atau mujmal, dan ada yang bersifat detail atau tafsir. Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, terutama umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Perintah berpegang teguh pada Al-Quran tercantum dalam beberapa surat. Yang pertama adalah Quran surat Al-Imran ayat 103, dan yang kedua adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Tujuan dan fungsi Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Mari kita bahas satu persatu. 1. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dan Quran surat Fussilat ayat 44. Berikut surat-suratnya. Mari simak dan perhatikan ya. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran merupakan ajaran Islam yang mutlak kebenarannya dan paling sempurna serta menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi ajaran-ajaran masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 105, Al-Quran berfungsi sebagai dasar ketetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh umat Islam. Berikut surat An-Nisa ayat 105. Mari perhatikan dan simak suratnya.
Fungsi yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran. Al-Quran adalah kitab suci dengan konsep ajaran berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Bagi kita, hal tersebut dapat diambil pelajaran dan sekaligus peringatan bagi kita untuk meneladani yang baik dan menjauhi yang buruk untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana Quran Surat Al-An'am ayat 92 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 2. Berikut suratnya, silahkan simak dan perhatikan. Perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, menerapkan dan melaksanakan segala ajaran di dalamnya, serta mengambil pelajaran baik dan meneladaninya dan meninggalkan yang buruk. Niscaya keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaanlah yang akan diperoleh di dunia maupun di akhirat kelak. Amati gambar berikut, kemudian berikan deskripsi tanggapanmu. Setelah kalian mengamati gambar berikut, saya akan menyimpulkan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini. Kesimpulan, perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran dengan benar adalah dengan selalu membaca dan mempelajari Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajaran di dalamnya. Sekian pembelajaran hari ini, marilah kita membaca lafal hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya.